燃烧殆尽了！有人，快走！没用，太没。 Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Aris. Selamat datang di channel Penonton Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan mulai merangkum Sising-Ji edisi terbaru yang baru rilis hari ini, yaitu edisi spesial Sising-Ji prequel Raja Asura. Setelah dulu kita udah ngerangkum manhwanya ya guys, tapi kali ini kita akan merangkum versi animasinya ya. Dan gak tahu kenapa Sising-Ji season 5 kok sampai siang ini tadi belum muncul-muncul juga guys. Waduh, gak tahu ya untuk jadwal Sising-Ji season 5 diubah kapan. Karena untuk jadwal Sising-Ji yang biasanya kini diganti sama Sising-Ji Asura ini guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di zaman kuno, kehidupan di surga selalu dalam harmoni dan kemakmuran. Tiba-tiba saja, semua itu dihancurkan oleh sekelompok alien yang memberontak dan suka berperang. Hal itu membuat mereka diusir dari surga dan jatuh ke dunia fana. Para kelompok itu memproklamirkan diri sebagai dewa tempur Asura. Scene lalu diperlihatkan para Asura telah berkumpul untuk menyambut peperangan dengan dewa. Selalu mengalir dalam darah Asura. Pertempuran dengan dewa musuh lama itu telah berlangsung selama ribuan tahun dan tak akan pernah berhenti. Scene diawali diperlihatkan seorang remaja yang lari dengan tergopoh-gopoh dengan gips di kakinya. Kaki yang cacat membuat ia pun berjalan dengan dengklang. Tapi saat ini ia pun berusaha berlari secepat mungkin menuju ke orang-orang yang berkumpul. Dan ternyata itu adalah Raja Gila Luho remaja. Ia pun berusaha merangsek masuk menerobos orang-orang yang sedang berkumpul sedang menonton sesuatu itu. Hingga akhirnya dengan sekuat tenaga ia pun berhasil masuk ke depan dan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Shigure. Luho pun segera bertanya apakah ia telah melewatkan banyak hal. Tapi Shigure pun mengatakan kalau saat ini keseruan baru aja dimulai, dimana pada saat ini orang-orang lagi asik untuk menonton duel antara tetua Sanwang yang merupakan pimpinan dari suku Tebang Kayu yang saat ini menantang kepala suku Besi Cor yang merupakan suku dari Luho dan merupakan ayah Shigure. Pertarungan itu berlangsung dengan sengit, tapi tampaknya ayah Shigure benar-benar menekan tetua Sanwang dengan jurus-jurus tinjunya. Luho pun tampak antusias melihatnya. Sesekali ia menirukan gerakan tinju dari kepala sukunya yang mematikan itu. Shigure pun dengan santai mengatakan kalau tetua Sanwang telah melakukan kesalahan karena telah menantang ayahnya. Dan kini tetua Sanwang pun mulai marah. Ia pun segera mengambil pedang di situ. Ia pun lanjut memberikan tebasan yang bertubi-tubi kepada kepala suku Besi Cor. Tapi dengan lihainya, ayah Shigure pun dapat menghindarinya. Hingga akhirnya tetua Sanwang pun menyabetkan tebasan yang kuat dan kepala suku pun dengan cepat menahannya dengan kedua telapak tangannya. Tetua Sanwang pun dengan sekuat tenaga terus menekan, membuat pedangnya menggores jidat dari ayah Shigure. Ayah Shigure pun mulai marah. Amarahnya pun bangkit. Tubuhnya pun mulai terbakar dengan api tempur. Dan dengan cepat ia pun segera menghajar kepala suku Tebang Kayu itu. Ayah Shigure pun tampaknya tak mau lama-lama lagi dan berniat akan segera menyelesaikan pertarungan ini. Ia pun kini mengerahkan jurus pamungkasnya, yaitu pukulan telapak api merah. Dan terkena pukulan dahsyat itu, tetua Sanwang pun kini menjadi lemas dan tak berdaya. Ayah Shigure pun kini lanjut mengangkat tubuh tetua Sanwang. Dan dengan apinya, ayah Shigure pun benar-benar membakar tubuh dari tetua Sanwang hingga meninggoy. Para rakyat suku Besi Cor pun menjadi bersorak-sorai dengan kemenangan pimpinannya. Sedangkan rakyat suku Tebang Kayu pun mau tak mau harus menerima kekalahan itu.
Dan setelah kemenangannya, kini ayah Shigure pun mengatakan kepada mayat tetua Sanwang bahwa pertandingan ini telah dilakukan dengan adil di depan rakyat mereka masing-masing. Maka tetua Sanwang saat ini mati dengan terhormat dan akan menjadi bintang di langit. Dan mulai sekarang suku Tebang Kayu akan bergabung dengan suku Besicor di bawah pimpinan dari ayah Shigure. Suku Besicor pun kini merasa sangat senang. Mereka pun kini berbondong-bondong mengangkat Shigure yang juga merupakan putra dari raja mereka ke atas arena. Orang-orang yang berebutan mengangkat Shigure pun membuat Luho tersenggol. Dan Luho pun kini hanya bisa terjatuh tak berdaya, dan ia hanya bisa melihat sahabatnya diagung-agungkan di atas arena. Sementara Shigure pun juga sebenarnya merasa kasihan melihat Luho yang saat ini dengan tubuh lemas berjalan pulang. Sampainya di rumah, di situ terlihat kakak Luho pun sedang menjemur pakaian. Kakak Luho pun terkejut dengan kedatangan Luho yang lemas dengan gips kakinya yang telah terlepas. Kakak Luho pun segera mendudukkan Luho. Ia pun segera bertanya siapa yang telah menindas Luho hari ini. Luho pun bercerita kalau tak ada yang menindasnya dan ia jatuh sendiri. Luho pun dengan penuh semangat lalu menceritakan pertempuran kepala sukunya dengan kepala suku Tebang Kayu. Luho pun mengaku sangat ingin sekali nantinya ia bisa mempelajari jurus kepala sukunya, yaitu tapak api merah. Dan kini setelah memperbaiki gips Luho, kakak Luho pun bercerita kalau tahun ini Raja Bandi Asura telah mengalahkan 3 suku dan ia telah menyatukan ratusan suku Asura. Dan suku Besicor akan memilih pasukannya untuk bergabung ke ibu kota. Luho pun jadi keheranan, apakah kepala suku yang sangat kuat mau untuk bergabung dengan Raja Bandi Asura. Kakak Luho pun lalu menjelaskan kalau kekuatan kepala suku tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan Raja Asura. Luho pun jadi membayangkan betapa kuatnya Raja Bandi Asura, salah satu dari 3 Raja Asura. Sontak kakak Luho pun segera memberi semangat agar Luho bekerja keras agar nantinya dapat ke ibu kota dan dapat bergabung dengan pasukan Raja Asura. Lalu kini tiba-tiba saja datang 2 orang pemuda berandalan yang selalu mengejek Luho bahwa Luho adalah seorang yang lemah dan tak punya ayah dan ibu. Melihat hal itu, kakak angkat Luho pun segera mengusir mereka. Sementara kini Luho pun menjadi down. Ia pun merasa putus asa dengan kondisinya, yang bahkan berjalan saja pun ia tak bisa, di mana Asura tak akan mentolerir Asura yang lemah sepertinya. Luho pun merasa mempunyai nasib yang berbeda dengan Shigure. Mendengar hal itu, kakak Luho pun jadi marah dan memukul Luho. Ia pun dengan keras mengatakan bahwa tak peduli bagaimana buruknya kondisi dan kesulitan hari ini, tapi seorang Asura sejati harus selalu berjuang keras sampai akhir. Luho yang merasa kesal pun kini balik membentak kakaknya. Menurutnya, kakaknya tak pernah mengerti kondisinya, di mana ia bahkan tak bisa berjalan dan semua orang menganggapnya seorang sampah Asura. Luho yang kesal pun segera menggendong tasnya dan pergi. Di saat berjalan, Luho pun mulai menyesal dengan apa yang telah ia lakukan kepada kakaknya. Padahal kakak itulah yang selama ini mau menerima Luho sebagai adik dan selalu merawatnya. Penyesalan itu membuat Luho pun kini bertekad kalau ia akan berjuang sampai akhir seperti yang dikatakan kakak angkatnya. Tapi tiba-tiba saja Luho pun terjatuh akibat jebakan dari 3 remaja berandalan yang selalu membuli Luho. Hal itu dilakukan karena Luho dianggap telah masuk ke wilayah mereka. Orang yang paling kekar pun dengan kejamnya memukuli Luho. Dan di situ ia pun mengolok-olok Luho kalau kakak Luho adalah babi bodoh karena telah menerima Luho sebagai adik. Mendengar kakaknya dihina seperti itu, tiba-tiba saja mata Luho pun merah. Amarahnya pun seketika bangkit dan tak disangka Luho yang lemah tiba-tiba mampu memukul bocah kekar itu. Luho dan juga remaja lain pun juga tak menyangka Luho bisa seperti ini. Dan kini remaja-remaja berandalan itu jelas jadi sangat marah dan mengeroyok Luho. Tapi tubuh Luho pun kini menjadi lemah seperti sedia kala. Luho pun kini diajar habis-habisan oleh mereka. Tapi tiba-tiba saja Shigure pun datang dan menghentikan mereka. Di situ ia mengatakan kepada berandalan itu bahwa Asura sejati hanya akan menantang Asura yang lebih kuat darinya, dan bukannya mengajar orang cacat seperti ini. Luho pun tampak sedih mendengar perkataan Shigure itu, tapi ia pun tak bisa apa-apa di situ. Ketika berandalan itu pun jadi kesal dan mereka berjanji akan membalas dendam kepada Shigure di upacara turnamen kedewasaan.
好啊，我等着。 Sementara, kini Luho pun mengaku kesal dengan ucapan si Gure yang mengatakan kalau ia cacat. Luho menganggap tulang di kakinya hanya rapuh dan lemah. Si Gure pun segera meminta maaf dan segera menolong Luho untuk berdiri. Dan kini mereka pun duduk berdua sambil ngobrol. Di situ Luho bercerita kalau para berandalan itu selalu menertawakannya, dan jika Luho tak melawannya, maka Luho berarti mengakui kalau dia adalah sampah Asura. Si Gure pun di situ menyarankan agar lain kali Luho menyerah saja agar ia tak dihajar oleh mereka. Mendengar hal itu, Luho pun jadi marah karena menurut apa yang dikatakan oleh kakaknya, seorang Asura tak boleh menyerah dan harus berjuang sampai akhir. Tapi si Gure pun memberikan penjelasan lagi kalau pertarungan bukanlah satu-satunya penilaian. Menurut si Gure, para Asura terlalu menuhankan pertarungan, padahal ada kalanya kita harus memilih untuk menghindari pertarungan yang tidak perlu. Tapi tiba-tiba saja Luho pun kini merasakan sesuatu. Luho pun merasakan ada seorang pembunuh yang datang ke suku mereka. Luho pun menjadi sangat panik. Si Gure pun disitu hanya keheranan melihat Luho karena ia tak merasakan apa-apa. Dan tanpa pikir panjang, Luho pun segera bergegas berlari pulang ke sukunya. Dan benar saja, waktu sudah petang. Luho dan si Gure pun telah sampai ke sukunya dan mereka mendapati kampungnya saat ini telah porak-poranda dan terbakar. Luho yang panik pun sambil berlari bertanya apakah ini adalah ulah para dewa. Ia pun segera bergegas menuju kakaknya. Dan benar saja, kakak angkat cantiknya kini tertimbun oleh reruntuhan. Luho pun segera memeriksa kondisi kakaknya itu. Kakak Luho yang pingsan pun kini mulai sadar. Ia pun seketika langsung panik dan menyuruh Luho dan si Gure untuk segera pergi dari sini. Kakak Luho pun dengan cepat menyaut pedang di situ dan ia pun lanjut mengatakan kalau seorang Asura telah datang. Dia membunuh semua suku Asura besi cor dengan brutal tanpa alasan. Dan saat mereka belum selesai ngobrol, tiba-tiba saja dan ternyata ledakan itu datang dari pertarungan kepala suku melawan Asura yang asing, yang telah kita semua ketahui di manhwanya ya, kalau itu adalah leluhur Asura terkuat dengan panggilan Tabu. Di situ kepala suku yang telah babak belur pun mulai akan mengerahkan seluruh kekuatan terkuatnya. Akan tetapi dengan cepat Tabu pun mematahkan tangan kepala suku dan segera membunuhnya. Jelas hal itu membuat si Gure jadi kaget. Begitupun dengan Luho yang begitu kaget karena ia kini telah melihat orang yang mempunyai aura pembunuh yang sangat besar yang sebelumnya ia rasakan. Si Gure pun tanpa pikir panjang langsung menyerang Tabu. Tapi hanya dengan sekali pukul, si Gure pun tumbang dan tangannya putus. Tabu pun mulai mendekati Luho. Tapi dengan cepat kakaknya pun segera melindungi Luho. Tapi hanya dengan sekali pukul saja, kakak Luho pun kini terbunuh. Melihat kematian kakaknya itu, amarah Luho pun kini keluar. Jantungnya pun kini berdegup kencang dan terbakar. Dan Luho pun kini memancarkan api tempur merah yang kuat. Dan scene lalu beralih di suatu tempat asing di mana Tabu telah menyeret Luho yang pingsan. Luho yang mulai sadar pun jelas jadi kaget. Tabu pun segera melemparkan Luho dengan keras. Dan Tabu di situ begitu kesal dengan Luho yang katanya tidak berguna sama sekali. Luho yang berusaha untuk lari pun segera ditangkap Tabu. Dan dengan kejamnya, Tabu pun menggeprek Luho hingga tewas dan berdarah-darah. Scene lalu beralih saat ini Luho tidur di suatu tempat lain lagi. Di situ ia pun mimpi buruk dengan melihat kejadian-kejadian mengerikan yang baru saja ia alami, di mana orang-orang dekatnya dibantai di depan matanya. Dan saat terbangun, Luho pun langsung dikagetkan dengan seorang di depannya. Orang itu bernama Jingyi. Dia merupakan saudara dari Tabu. Ia pun lalu bercerita kalau Tabulah yang telah menculik Luho ke sini. Luho yang gugup pun segera mengatakan kalau Tabulah yang telah menghancurkan seluruh desanya dan membunuh semua keluarganya. Jingyi pun di situ segera meminta maaf kepada Luho atas perbuatan Tabu yang selalu bertindak sesuai keinginannya. Luho pun jadi bertanya mengapa Tabu melakukan hal yang kejam seperti itu. Jingyi pun mengaku kalau ia telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan Tabu, tapi tetap saja Tabu melakukan tindakan seperti itu. Luho pun masih merasa kebingungan dengan semua ini. Jingyi pun lalu mencoba menenangkan Luho kalau Luho tak perlu takut karena ia akan selalu membantu Luho dan menjawab
satu persatu semua keraguan-raguan Luho saat ini. 都会一一解答。 Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyium alur cerita kalian sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.